Di video kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data. Materi yang pertama itu ada kuartil, jadi nanti ada kuartil, desil, ada persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan Q besar ya. Jadi kuartil ini juga terdiri atas kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Oke, yang pertama ada kuartil data tunggal. Bisa dilihat di sini rumusnya KI. Jadi I-nya yang ditanya yang bisa kuartil 1, 2, atau 3. Data ke I-nya juga yang ditanya dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, itu dengan I-nya yaitu 1, 2, dan 3. Besaran lain dalam kuartil adalah jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartil, atau disebut juga simpangan kuartil. Ini rumusnya untuk jangkauan kuartil yaitu JQ sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, sementara untuk simpangan kuartil QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Langsung saja ke contoh. Di sini ada sebuah data disuruh menentukan kuartil ke-1. Itu ada 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Nah, data ini harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Banyaknya data itu ada 11, kemudian berarti N-nya 11. Yang ditanya kuartil 1 berarti Q1. Rumusnya sama dengan data ke, berarti I-nya diganti 1, N-nya diganti 11, ditambah 1 dibagi 4. Maka didapatlah 3. Data ketiga dari yang kita urutkan tadi adalah, dilihat data ketiga yaitu angka 4, berarti Q1-nya 4. Seperti itu. Nah, kalau semuanya ditanya simpangan kuartil, berarti kita butuh Q3. Coba dicari Q3-nya dapat berapa. Kemudian nanti langsung saja dimasukkan ke rumus QD sama dengan Q3-nya. Hasilnya tadi berapa? Dikurang 4, ya kan? Q1-nya tadi kita udah dapat 4 dibagi 2. Nah, itu untuk simpangan kuartil seperti itu. Untuk jangkauan kuartil juga sama. Jadi harus dicari dulu Q3-nya. Itu untuk contoh data ganjil. Nah, di sini ada contoh data genap. Bisa dilihat di sini datanya. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi seperti ini. Nah, banyaknya data ini ada 12, berarti N-nya 12. Kemudian kalau semuanya kita cari kuartil 1, berarti masukkan ke rumusnya Q1 sama dengan data ke I-nya 1, N 12 ditambah 1 dibagi 4. Maka dihasilkan data ke 3,25. Data ke 32,5 itu harus kita cari dulu. Jadi seperti ini. Data ketiga ini kan ada lebihnya yaitu 0,25 kan. Makanya dia 3,25, 3-nya kita pisah, 0,25-nya kita pisah, berarti ditambah 0,25. 0,25 ini dikali dengan data ke 4. Jadi kan 3,25 itu dari data ketiga mau masuk ke data keempat. Makanya di sini data keempat dikurang dengan data ketiga. Nah, berarti data ketiga bisa dilihat dari yang kita urutkan tadi. Berarti ketiga itu berarti angka 4. Berarti 4 ditambah 0,25 dikali dengan data keempatnya 7 dikurang data ketiganya 4. Berarti 7 dikurang 4, 3. 3-nya kita kalikan dulu dengan 0,25, didapat 0,75 ditambah dengan 4, yaitu hasilnya 4,75. Seperti itu. Sekarang coba dicari untuk kuartil 3-nya. Hasilnya berapa? Selanjutnya yaitu ada kuartil data berkelompok. Bisa dilihat di sini rumusnya. Kita langsung saja ke contoh biar enak. Nah, di sini ada sebuah data yaitu N-nya 80, berarti jumlah frekuensinya 80 kan, berarti N-nya 80. Jika ditanya kuartil 1, maka langsung saja Q1 sama dengan data ke 1 per 4 dikali N. Data ke 1 per 4 dikali N-nya kan 80, berarti didapat data ke 20. Berarti data ke 20 ini masuk ke interval 40 sampai 44. Berarti TB-nya langsung saja 40 dikurang 0,5 yaitu 39,5. Berarti frekuensi kuartilnya yaitu 13 dan FK-nya 8 ditambah
10 yaitu 18. Kemudian panjang kelasnya yaitu 35 dikurang 30 yaitu 5. Setelah itu langsung saja masukkan ke rumusnya, dihitung, didapatlah hasil 40,27. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu sama dengan modus median, jadi hanya dia beda secara pembagiannya. Kalau ini kan ukuran letak data. Oke, nanti silakan dicari Q3-nya.